Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dan simulasi backpropagation dengan Microsoft Excel. Ini saya Ilham Bino Safaat, sebagai ketua, dan Maria Alfiani Siki, dan Dalila. Ini yaitu sini ada tabel Excel yang udah saya buat, terus yang dimana ada epoch X1, X2, Y, B, W1, W2, 0 dan error dan MSI, dimana dan N learning, dimana learning rate merupakan N sebesar 0,3 itu berfungsi untuk mengatur kecepatan pembelajaran model, menentukan seberapa besar perubahan bobot setiap proses update, dimana kolom epoch menunjukkan jumlah perulangan training terhadap dataset. Nah, epoch 1, epoch 2 merupakan proses training pertama dan kedua, dan terusnya juga ke epochnya semakin banyak maka modelnya semakin melonjak dan errornya semakin sedikit. Terus kolom X1 dan X2 merupakan data input, data yang menggunakan rela logika AND, dimana satu dan satu sama dengan hasil satu, selain itu juga 0, hasil sama dengan 0. Terus kolom Y adalah target atau jawaban yang diharapkan oleh target nanti dibandingkan dengan output hasil prediksi model. Terus kolom B merupakan kolom adalah bias yang bisa membantu biasa bantu model menyelesaikan hasil prediksi agar lebih fleksibel. Nilai bias terus berubah selama proses training. Terus kolom W1, W2 merupakan kolom W1 dan W2 adalah bobot atau weight buat menentukan seberapa besar pengaruh input terhadap output. Bobot akan terus diperbarui agar hasil prediksi semakin besar. Terus 0 ini adalah output dari hasil X1, X2, W1, W2, dan B. Error ini adalah prediksi kesalahan. Terus MSI ini adalah MSI digunakan untuk mengukur kesalahan model. Terus selanjutnya ini kesimpulan itu berdasarkan simulasi menggunakan Microsoft Excel dapat disimpulkan bahwa proses pemeliharaan pada neural network dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu menghitung output, mencari error, lalu memperbaiki bobot dan bias secara berulang pada setiap epoch. Pada proses training, nilai bobot dan bias akan terus berubah mengikuti error yang dihasilkan. Semakin kecil error dan nilai MSI, maka semakin baik kemampuan model dalam melakukan prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa neural network dapat belajar dari kesalahan sebelumnya untuk menghasilkan output yang lebih akurat. Selain itu, learning rate sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Jika learning rate terlalu kecil, maka training berjalan lambat. Sedangkan jika terlalu besar, maka proses dapat menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan nilai learning rate yang sesuai dengan model dapat mencapai hasil optimal. Melalui simulasi Excel, proses learning neural network menjadi lebih mudah dipahami karena setiap perhitungan dapat dilihat secara langsung melalui proses feedforward, perhitungan error hingga update bobot dan bias. Selanjutnya itu kita masuk ke Excelnya, dimana di sini saya sudah membuat Excel epochnya sampai 54 kali perulangan.
dimana yang X1-nya ada 1 1 0 0 dan X2-nya nah 1 0 1 0. Terus Y Y-nya 1 0 0 2. Misalnya kita ubah ini 1, maka perhitungannya juga berubah sampai bawah. Kita ubah learning buat kecepatan, taruh 1 misalnya. Nah, di sininya berubah. Berikan ke 3. Oke, sampingnya ya. Terus kita melakukan perulangan sampai menemukan hasil yang sama misalnya. Terus kita uji, misalnya kita coba taruh 0. Nah, di sininya ubah, outputnya jadi min dan ms-nya jadi positif. Kita coba jadi 1, ini 1, ini 1. Nah, outputnya jadi positif, ms-nya jadi negatif. Coba 0 0 0 0. Nah, maka outputnya jadi positif dan ms-nya jadi negatif. Ini B1 B1 B2 output, errornya, dan MSC-nya. Ini hasil yang sudah saya buat. Ya, mungkin segitu saya sih video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.